Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ahmad dengan NIM 13142105 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan hukum dan pendekatan dalam administrasi pembangunan. Definisi hukum administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan gabungan dua pengertian, yaitu administrasi yang berarti segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu, dan pembangunan yang merupakan rangkaian usaha, perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. B. Ruang lingkup administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan peranata-peranata sosial, politik, dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. C. Ciri-ciri hukum administrasi pembangunan. 1. Berorientasi pada perubahan ke arah yang dianggap lebih baik untuk mendukung dan mendorong proses perubahan dalam berbagai bidang dalam rangka pembangunan yang direncanakan. Dengan demikian, dituntut kemampuan inovasi dalam berbagai bidang pembangunan. Yang kedua, berorientasi pada perbaikan dan penyempurnaan administrasi untuk menampung pembangunan, diarahkan agar sistem administrasi berkemampuan menampung pembangunan. Perbaikan administrasi mempunyai efek manipulatif terhadap perubahan bidang lainnya yang membangun bidang lain, memberi pengaruh terhadap pembangunan administrasi. Jadi pembangunan administrasi tidak hanya untuk kepentingan administrasi itu saja, tetapi juga untuk pelayanan dan perubahan di bidang lainnya. D. Pendekatan dalam administrasi pembangunan. Pembangunan suatu bangsa yang jumlahnya penduduknya besar dan wilayahnya luas pada dasarnya dilakukan melalui 3 pendekatan, yakni pembangunan makro, sektoral, dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada lingkungan nasional, yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai implikasi administrasi yang berbeda, sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan. E. Kebijaksanaan publik dalam administrasi pembangunan. Kebijaksanaan publik atau public policy merupakan bidang kajian yang berkembang pada dasarwasa 1980-an. Bidang kajian ini yang oleh banyak ahli dipandang sebagai suatu subdisiplin atau subfield menjadi bidang kajian ilmu administrasi dan ilmu politik. Bahkan oleh Henry 1995 diidentifikasi berada di antara kedua disiplin ilmu itu. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin keterlaksanaannya reformasi di bidang lain dalam suatu pemerintahan yang mengaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh karena itu, tanpa pengabaikan reformasi di bidang lainnya, rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan dalam melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Reformasi kelembagaan dilakukan melalui perampingan struktur organisasi birokrasi pemerintahan di pusat dan di daerah untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsinya.
penyusunan perorganisasian yang didasarkan oleh analisis jabatan ini harus terus diupayakan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.